semua, perkenalkan nama saya Anissa Febriana Andini, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Di sini saya mengambil topik tentang global taxation. Alasan saya mengambil topik ini karena di zaman era globalisasi saat ini, kita perlu nih untuk memahami bagaimana aturan pajak di berbagai negara itu bisa berjalan dan bagaimana hal itu mempengaruhi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sebelum membahas materi lebih dalam, kita perlu mengetahui nih, apa sih global taxation itu? Yuk kita bahas dalam video ini. Global taxation ini menganut prinsip equal treatment for the equals, di mana sebuah pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua tambahan kemampuan ekonomis dengan menerapkan hanya satu macam struktur, yaitu tarif progresif atas semua wajib pajak. Dalam global taxation, semua penghasilan digabungkan dengan tidak membedakan asal dan sumber atau jenis penghasilan, yang artinya adalah semua bentuk penghasilan seperti gaji, dividen, bunga bank, royalti, keuntungan modal, dan pendapatan lainnya itu dihitung secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada perlakuan khusus atau pemisahan antara sumber penghasilan tersebut. Apa sih tujuan dari global taxation ini? Tujuannya itu untuk menyederhanakan proses perpajakan dan menghindari kesenjangan perpajakan yang mungkin terjadi karena perlakuan khusus terhadap jenis penghasilan tertentu. Jadi dalam sistem global taxation hanya ada satu tarif yang diperlakukan terhadap total penghasilan tersebut. Implementasinya di Indonesia menggunakan tarif PPh pasal 17. Oh iya, global taxation itu terdapat 3 prinsip loh. Ada apa aja sih prinsip tersebut? Yuk kita simak lebih dalam. Jadi, ada 3 penerapan nih dalam global taxation di Indonesia yang terdapat dalam rumusan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang pertama itu ada net income effect. Net income effect itu pendapatan yang diterima dari penjualan barang harus dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli barang tersebut. Jadi, jika kita menjual barang nih dengan harga tertentu, kita harus mengurangi biaya pembelian atau produksi barang tersebut dari jumlah pendapatan yang kita terima. Yang kedua itu ada netting effect. Netting effect ini meminta jika pengurangan harga beli barang dari penjualan menghasilkan rugi usaha, maka harus dapat diperhitungkan dengan penghasilan sumber lainnya. Netting effect ini bisa disebut kompensasi horizontal. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan pendapatan dari berbagai sumber untuk menyeimbangkan kerugian yang mungkin terjadi ke depannya. Yang ketiga ada carry over effect. Carry over effect ini menghendaki rugi usaha yang melebihi jumlah penghasilan sumber lainnya dalam 1 tahun pajak. Karena prinsip kemampuan bayar atau ability to pay tidak mengenal penggalan tahun pajak, maka harus dapat diperhitungkan dengan laba sebelum atau setelah tahun pajak. Carry over effect ini disebut juga kompensasi vertikal. Oke, jadi secara keseluruhan ketiga prinsip ini berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pendapatan, biaya, dan kerugian dalam perhitungan pajak, serta bagaimana mengkompensasi kerugian dengan pendapatan dari sumber lainnya untuk menentukan pajak yang harus dibayar. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, dasar pengenaannya adalah net income. Kenapa sih net income? Karena itu global taxation gross income dikurang terlebih dahulu dengan tax relief. Dalam sistem global taxation pada umumnya digunakan sistem self-assessment atau kombinasi antara self-assessment system dan withholding system.
pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga atau withholding system dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Oh iya, global taxation juga mempunyai beberapa keunggulan loh. Apa aja sih keunggulan tersebut? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Global taxation mempunyai 6 keunggulan, diantaranya yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, global taxation mempunyai keunggulan dalam memenuhi prinsip ability to pay karena pengenaan pajak berdasar penghasilan neto atau yang biasa disebut net income effect terjadi kompensasi antar sumber atau kategori penghasilan yang disebut netting effect. Dan jika mendapat rugi pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan secara vertikal yang disebut dengan loss carry over effect. Yang kedua itu mencapai keadilan vertikal. Dengan mempertimbangkan total penghasilan seseorang, sistem global taxation ini memastikan keadilan pajak dalam distribusi pajak, yang artinya adalah orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak pajak secara proporsional. Jadi yang ketiga itu ada pemberlakuan tarif progresif. Tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Pemberlakuan tarif progresif ini berarti seseorang dengan penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi juga, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yang keempat ada mengeliminasi overlaps pemajakan. Dengan menghitung pajak berdasarkan penghasilan bersih dan menggabungkan semua sumber penghasilan dalam satu sistem global taxation ini dapat menghindari kebingungan atau tumpang tindih dalam bagaimana penghasilan harus dikenai pajak. Yang kelima itu ada tax rate tinggi. Dengan penerapan tarif pajak progresif, tarif pajak margin atau tambahan untuk penghasilan tambahan bisa menjadi tinggi. Marginal dengan tax rate tinggi berarti seseorang dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk setiap tambahan pajak penghasilan. Yang keenam itu ada yang terakhir itu mempermudah administrasi. Bagi wajib pajak dengan berbagai sumber penghasilan, sistem ini mempermudah administrasi karena dapat digabungkan dalam satu surat pemberitahuan atau SPT pajak tanpa perlu mengurus beberapa formulir pajak. Dengan kita memahami pentingnya global taxation dengan baik, mari kita bersama-sama menciptakan sistem pajak yang adil dan berkelanjutan untuk semua. Sekian pembahasan materi dari saya, sampai jumpa lagi.